Jadi, Tucker Carlson baru saja menyerang Ben Shapiro. Maksudku, benar-benar, seperti mengalami gangguan mental sambil mengatakan hal-hal paling baik tentang Ben. Dan kita akan membahasnya. Tapi drama antara mereka berdua ini sudah berlangsung lama. Sudah lama sekali, sudah waktunya kita membahas ini karena, dalam banyak hal, ini adalah metafora tentang apa yang terjadi di Amerika. Ada kelompok sayap kanan Tucker yang gila, yang mencoba menghancurkan Amerika, membuatnya kehilangan semangat, membicarakan betapa semuanya serba buruk. Dan kemudian ada Ben Shapiro yang selalu teguh pada nilai-nilainya sepanjang waktu dan tidak pernah goyah. Dan mereka berdua memang tidak pernah berteman, maksudku, semua orang membicarakannya. Ben juga membicarakannya. Dan ada orang lain di luar sana yang sangat jelas mengatakan bahwa memang tidak ada hubungan baik di antara mereka berdua. Tapi sekarang ini sudah benar-benar naik ke level berikutnya. Karena maksudku, kamu bisa lihat sendiri. Bagaimana menurutmu tentang ini? Jadi mungkin hal terakhir yang mereka butuhkan adalah diberi ceramah oleh orang-orang yang jelas-jelas mendapat keuntungan dari hak istimewa yang tidak didapat dengan usaha sendiri. Seperti Ben Shapiro, yang entah bagaimana bisa masuk ke Harvard Law School. Meskipun IQ-nya biasa saja. Bagaimana itu? Tidak pernah ditanyakan. Orang seperti itu sama sekali tidak punya hak untuk menggurui anak-anak muda Amerika lainnya. Tentang apakah mereka mengeluh atau tidak, tentang standar hidup mereka yang jelas-jelas menurun, dan prospek masa depan mereka. Mereka sama sekali tidak punya hak, tapi mereka tetap melakukannya. Maksud saya, berpikir bahwa Tucker Carlson benar-benar mengklaim bahwa Ben Shapiro memiliki IQ rendah hanya membuktikan sekali lagi. Salah satu keyakinan besar kami di segmen Postback ini, yaitu sekali seseorang berbohong kepada Anda, kamu tahu bahwa mereka mungkin saja berbohong kepadamu tentang segalanya. Maksud saya, kamu bisa menyebut Ben Shapiro macam-macam, tapi IQ sedang itu bukan salah satunya. Kamu bisa saja tidak setuju dengan semua pendapatnya. Kamu bisa mengkritiknya karena banyak hal. Tapi bodoh, IQ rendah. Maksud saya, itu sangat tidak pantas bagi Tucker untuk membuat argumen yang begitu bodoh dan jelas-jelas kesal. Seperti argumen yang tidak dipikirkan dengan matang terhadap Ben. Dan dia di sini mengatakan Ben Shapiro tidak punya hak untuk berbicara kepada anak muda. Dan bagi kalian yang belum tahu, ada sedikit latar belakang untuk ini. Selain fakta bahwa Tucker, Ben selalu bertengkar di dunia maya, dan saling mengkritik dan sebagainya. Ben baru-baru ini berbicara tentang kenaikan biaya hidup, dan mengatakan bahwa anak muda Amerika harus mencari cara agar bisa mampu membayarnya, untuk tinggal di Amerika. Karena ekonomi, kondisi ekonominya belum pernah sebaik ini untuk tinggal di sana. Dan Tucker seperti, maaf, kamu tidak mengerti penderitaan orang Amerika. Dan sekarang, kamu harus ingat bahwa jika kamu melihat konteks orang-orang yang telah bekerja sangat keras untuk membangun generasi muda dan membuat perubahan positif di Amerika, seperti Ben Shapiro, yang mengubah landscape dengan menghadirkan Daily Wire, dengan membawa media konservatif ke garis depan saat sedang dibungkam, kiri, kanan, dan tengah. Lalu ada juga Tucker Carlson, yang mendukung hukum syariah, yang sering membicarakan betapa dia menyukainya, yang selalu membicarakan betapa hebatnya Rusia, yang menghadirkan orang-orang yang suka berbohong dan memberi mereka panggung, dan sebagainya. Maksudku, dan membuat penontonnya kehilangan semangat. Ingat, rencana 10 langkah besarnya untuk menyelamatkan Amerika. Semua orang mengira dia akan meluncurkan sebuah partai. Tapi ternyata hanya kata-kata samar yang tidak berarti apa-apa. Bahkan Nick Fuentes sekarang mengakui bahwa Tucker Carlson itu gila, dan bahwa Ben Shapiro sebenarnya benar dalam hal ini. Dan sekali lagi, jangan khawatir. Kami masih punya banyak rekaman karena ini baru awal dari hubungan yang sangat-sangat rumit. Tapi seperti biasa, Nick Fuentes itu menghibur, gila, berbahaya, sinting, secara ideologi salah, tapi lucu. Dan kali ini, mungkin ada benarnya apa yang dia katakan. Astaga, Nick Fuentes. Sekarang, jelas, kita tidak setuju dengan Ben Shapiro dalam banyak hal. Tapi menurut saya, Ben Shapiro memang mewakili banyak kaum konservatif. Dan masih banyak kaum konservatif yang masih menyukai Trump. Dan masih banyak kaum konservatif yang masih percaya pada pasar bebas, dan mereka masih percaya pada banyak hal-hal seperti ini. Dan kaum konservatif tradisional sama sekali tidak akan menyukai platform ini. Jadi, intinya, platform ini tidak memuaskan basis sayap kanan. Apapun yang ingin Anda katakan tentang orang-orang sayap kanan. Ketika dia berbicara tentang platform ini, dia sedang membicarakan gerakan Tucker Carlson untuk semacam membentuk Amerika baru ini. Platform fusionist ini tidak menarik bagi kaum konservatif. Ini juga tidak menarik bagi orang-orang MAGA. Ini menarik bagi kelompok kecil, seperti Dave Smith. Ini menarik bagi tipe-tipe orang seperti itu, kamu tahu. Dan saya suka Dave, tapi itu bukan basis pendukung yang besar. Kaum kanan ber-IQ rendah yang telah termakan narasi hukum syariah, Qatar, kekacauan Islamis, Rusia, Tiongkok, yang telah dipaksakan kepada mereka. Kamu tahu, hal yang sama juga dipaksakan kepada kaum kiri, sampai mereka jadi begitu gila dan sangat pro-trans dan semua hal gila yang terjadi di sana. Hal yang sama juga terjadi pada kaum kanan ber-IQ rendah kan? Ada kaum kiri ber-IQ rendah dan kanan ber-IQ rendah. Dan entah bagaimana,
Mereka telah dimanipulasi oleh hal yang sama. Dan itu juga tidak menarik hati kaum kiri. Itu tidak menarik hati siapapun dari kaum kiri yang percaya pada BLM. Itu tidak menarik hati siapapun dari kaum kiri. Oke, Jadi intinya, Nick akan terus-menerus membahas bagaimana Trump, Tucker Carlson sebenarnya tidak nyambung dengan orang-orang, karena dia memang tidak nyambung dengan mereka. Dan sebagian besar penontonnya, mungkin saat ini adalah para pecinta Islamis dan migran yang sangat senang karena ada seseorang yang menciptakan lebih banyak kekacauan di Amerika. Tapi begini, ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, seperti yang sudah kami katakan. Sekarang, yang menurut saya sangat menarik dari hal ini adalah, jika kamu terus menonton video-video Tucker Carlson dan kamu mengganti kata Ben Shapiro dengan Tucker, kamu akan mendengar betapa dia frustrasi tentang semua hal yang sebenarnya dia lakukan sendiri. Dia menyebut Ben Shapiro sebagai orang yang menjual prinsipnya. Dia adalah orang yang menerima uang dari luar negeri dan sebagainya. Semua hal yang kita tahu dilakukan oleh Tucker. Karena Tucker jelas-jelas menerima uang dari Qatar. Maksud saya rasa dia sebenarnya sudah mengakuinya di beberapa kesempatan. Setidaknya dia mengaku membeli rumah di sana. Dia memang sangat dekat dengan mereka, dan sebagainya. Tapi coba perhatikan saja betapa marahnya dia pada Ben Shapiro sepanjang waktu. Lalu kita akan lihat bagaimana Ben Shapiro mengkritik Tucker atas semua kerusakan yang dia timbulkan pada Amerika, yang kebanyakan orang takut untuk mengatakannya. Alat Iran. Saya ini penganut gereja episkopal, bukan Syiah, apalagi alat Qatar, yang merupakan salah satu sekutu terdekat kita di dunia. Pangkalan udara Amerika terbesar di Timur Tengah ada di Qatar. Mereka adalah sekutu dekat kita. Saya suka bagaimana di sini orang-orang bilang, ya kita harus mendukung mereka karena mereka adalah sekutu dekat kita. Maksud saya, itu salah. Tiba-tiba saja dibilang, kamu menerima uang dari Qatar. Saya tidak pernah menerima $1 pun. Saya tidak pernah menerima $1 pun dari pemerintah manapun. Maksud saya, kamu bercanda. Dan ini adalah orang-orang yang bertindak atas nama pemerintah asing. Menuduh saya tidak patriotik. Dan saya berusaha untuk tidak terlalu marah tentang hal itu. Tapi itu sulit karena kamu melihat orang-orang ini. Kamu tahu Ben Shapiro atau para antek bayaran ini muncul dan menyerangmu secara pribadi. Karena memiliki. Baru saja mengecam kamu minggu ini. Tapi yang membuatku sangat marah adalah, aku akan berusia 56 tahun dalam 2 minggu. Jadi aku sudah melihat ini. Aku pernah di Irak. Maksudku, aku bukan. Oke, kamu melelahkan. Tidak ada. Benar-benar tidak ada yang mau repot-repot mendengarkanmu. Ekonomi adalah bagian dari itu. Jadi, orang-orang terkaya selalu akan punya pengaruh paling besar. Jadi, siapa yang diuntungkan oleh sistem ekonomimu? Siapa yang jadi paling kaya? Dan aku hanya memperhatikan dengan beberapa pengecualian, tapi sangat sedikit, orang-orang yang jadi paling kaya di masyarakat kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak menciptakan apa-apa. Pencari keuntungan atau hanya parasit dari aktivitas orang lain. Dan mereka jelas tidak melakukan apapun yang nyata untuk memperbaiki peradaban. Jadi itu memang cacat bawaan. Dan kita tidak bisa menjadi lebih baik sampai kita memperbaikinya. Kamu tidak bisa hidup di negara di mana Bill Ackman yang menghasilkan miliaran dengan bertaruh melawan perusahaan-perusahaan produktif, melakukan short selling. Orang itu menghasilkan miliaran dolar. Ini bahkan bukan soal Bill Ackman, tapi seperti seseorang dengan kecerdasan yang biasa saja, tanpa kreativitas, yang punya naluri predator dan tidak punya rasa malu. Jika orang itu akhirnya menghasilkan miliaran, Kamu tahu, kamu harus mulai dari awal lagi. Dan aku tidak peduli kamu menyebutnya apa. Kamu seorang sosialis. Itu benar-benar melelahkan. Sosialis, baiklah, oke. Aku tidak peduli kamu menyebutnya apa. Dan apapun itu, tidak masalah kamu menyebutnya apa. Ini bukan agama, ini adalah sistem ekonomi. Ini sangat melelahkan. Dan seperti yang dikatakan Al Yacobi, kenapa Tucker Carlson menolak untuk berdebat dengan Ben Shapiro? Ben Shapiro kepada Amerika. Diam dan makan roti Oreo burrito nasi kamu, atau lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Oke, itu adalah tweet asli dari Tucker Carlson. Tapi sekali lagi, ingat betapa berbahayanya Tucker Carlson kan? Dengarkan ini. Kebohongan tentang betapa buruknya keadaan anak-anak kita, lebih buruk daripada anak-anak lain, dan bagaimana tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah mereka, serta mereka tidak punya tanggung jawab. Kebenaran sebenarnya adalah, sebagian besar masalahmu bisa diselesaikan oleh dirimu sendiri. Kedua, kebebasan. Karena pemerintah yang cukup besar untuk memaksakan kehendaknya pada setiap aspek hidupmu, adalah pemerintah yang cukup besar untuk menghancurkan semua kebebasan dan hak-hakmu. Dan ya, juga kebajikanmu. Kita memiliki, karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan, hak atas kepemilikan pribadi. Kita memiliki hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk memiliki senjata api. Pemerintah federal tidak memiliki kemampuan atau hak untuk membatalkan keputusanmu dalam hal ini. Pilihanmu itu penting. Dan jika digunakan dengan benar, hak-hak itu membuat dunia menjadi lebih baik. Karena kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk keluargamu dibandingkan orang-orang itu. Dan terakhir, kekuatan. Karena kita menghadapi musuh yang membenci visi kita tentang dunia. Benar. Jadi di sini dia membicarakan semua poin dari Tucker Carlson. Berhenti di situ. Apa sebenarnya hal penting yang dia bicarakan? Serius, apa hal penting itu? Dan siapa Presiden Amerika Serikat? Siapa namanya? Dia tidak akan menyebutkannya. Entah kenapa, dia memperlakukan Presiden Amerika Serikat. Dia seolah-olah memperlakukannya seperti Voldemort. Kalau kamu sebut namanya, dia akan muncul. Tapi semua yang dia katakan di sini sebenarnya sedang mengecam Presiden Amerika Serikat. Harus sangat jelas tentang hal ini. Ketika dia bilang, orang-orang sedang dialihkan perhatiannya dengan pemboman Iran. Siapa yang membom Iran? Presiden Amerika Serikat. Ketika dia bilang, itu hanya pengalihan mengeluarkan anak laki-laki dari cabang olahraga putri. Itu bukan pengalihan. Itu adalah isu besar di Amerika Serikat bahwa kita telah mengakhiri ancaman trans terhadap kebenaran dan realitas. Ketika dia mengatakan itu, siapa yang melakukan itu? Itu adalah Donald J. Trump. Lalu dia bilang dia sedang memberikan hidangan pembuka ketika dia menginginkan sebuah negara katanya, di mana orang-orang tidak tidur di trotoar, yang sebenarnya biasanya adalah masalah lokal dan negara bagian, di mana orang-orang tidak overdosis narkoba. Lalu dia bilang, kenapa tidak bisa dihentikan? Kamu punya militer Amerika Serikat. Bukankah kamu punya SEAL Team 6? Saya punya pertanyaan. Apakah Tucker mendukung penggunaan SEAL Team 6 untuk mengejar kartel narkoba Meksiko? Saya agak setuju. Jadi saya ingin tahu, apakah Tucker mendukung konflik intervensi di Meksiko untuk memberantas kartel narkoba Meksiko? Benarkah? Maksudnya, apakah dia? Kalau begitu, sebaiknya dia jelaskan secara gamblang. Tapi perhatikan, tidak pernah ada solusi. Dia bahkan tidak pernah mengundang siapapun untuk membahas masalah-masalah ini di acaranya. Dia tidak pernah membicarakan
mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Inilah mengapa saya bilang ini soal demoralisasi. Ini tentang membuat Anda merasa buruk tentang negara, karena tidak pernah ada solusi yang muncul dari Tucker Carlson. Dalam hal ini saya akui Zoran Ramdhani, yang menurut saya adalah salah satu orang terburuk dalam sejarah politik Amerika. Solusi-solusinya benar-benar sampah, tapi setidaknya dia menawarkan sesuatu. Tucker tampil di luar sana, dan sama sekali tidak menawarkan solusi apapun. Sebaliknya, Tucker tampil di luar sana dan berpendapat bahwa segala sesuatu di dunia ini salah. Setiap kemenangan sebenarnya hanyalah pembuka atau bahkan kekalahan. Bahkan dia bilang, para elit menggunakan Iran sebagai pengalihan perhatian sementara mereka mencuri uang kita. Siapa? Saya punya pertanyaan. Siapa yang membom Iran? Kenapa kamu tidak bisa sebut namanya? Sebutkan, saya tantang kamu. Saya tantang kamu habis-habisan. Presiden Amerika Serikat adalah orang yang menarik latuk dalam serangan ke Iran. Kebijakan luar negeri tunggal yang paling sukses. benar kan? Itu dia. Dia hanya mencoba membuktikan. Dan lagi, di sini dia akan membahas bagaimana menurutnya Tuan Carlson menghancurkan dan mengkhianati MAGA. Saya yakin kamu sudah melihat cuitan yang mereka unggah. Saya yakin kamu sudah melihat cuitan yang mereka unggah. Saya rasa Marjorie Taylor Greene yang pertama kali memposting dengan foto mereka di rumah di Maine. Dan sepertinya itu adalah Joe Kent, Thomas Massey, Joe Kent, MTG, Dan beberapa Tucker. pasangan mereka Benar. masing-masing. Ya. Lalu Tucker bilang, MAGA dikhianati. Kita semua dikhianati. Sudah waktunya untuk jalan baru ke depan. Selengkapnya besok malam, jam 6. Apa menurutmu yang akan kita dapatkan dari Tucker selanjutnya? Kau tahu dia. Dia sedang Saya rasa membicarakan sangat kecil partai kemungkinannya dia akan menguncurkan partai politik sungguhan. Karena sekali lagi, seluruh teori Ben adalah bahwa Tucker Carlson sebenarnya tidak tertarik pada solusi. Dia hanya ingin membuat orang-orang merasa putus asa. Alasan saya merasa itu tidak mungkin adalah karena itu membutuhkan waktu dan usaha yang saya rasa Tucker mungkin tidak mau lakukan. Dan partai-partai di luar dua partai utama punya sejarah yang cukup buruk di negara ini dalam hal keberhasilan pemilu. Maksud saya, dia mungkin akan meluncurkan semacam kamu tahu. Saya pikir ini sangat-sangat, dan saya rasa ini benar-benar. Ya, katanya mereka pergi ke sana untuk meyakinkan dia supaya maju. Karena mereka pikir seharusnya itu JD. Dan sekarang mereka tidak percaya JD. Karena mereka pikir JD terlibat dalam Maksud perang saya, Iran dan pertama-tama, semua hal jika itu. Apa yang didapat JD Vance atas semua kesetiaannya kepada Tucker Carlson, itu cukup mengejutkan. Maksud saya, ayolah. Maksud saya, faktanya adalah wakil presiden jelas punya hubungan yang sangat dekat dengan Tucker Carlson. Itu haknya. Putranya dulu pernah bekerja untuknya, kan? Ya, Buckley pernah bekerja di kantornya. Maksud saya tidak punya masalah dengan Buckley. Saya dengar dia orang yang baik. Jadi, ya, hubungan mereka jelas cukup dekat. Saya akan sangat terkejut jika Tucker tiba-tiba berbalik dan menusuk JD dari belakang seperti itu. Saya rasa itu akan sangat aneh. Ketika kami mulai membuat sebuah sepatu, benar? Nah, itu dia. Begitulah, bahwa dia berencana mengkhianatinya, dan sebagainya. Lihat, masalah Tucker versus Ben itu sebenarnya sangat mudah dipahami ketika kamu menyadari bahwa tidak ada persahabatan di antara mereka. Ada begitu banyak rekaman orang-orang yang membicarakan hal ini. Pada akhirnya, semuanya sangat jelas. Orang yang benar-benar berusaha berbuat baik, dan yang tetap konsisten dengan videonya, dengan pandangannya. Dan orang yang hanya ada di sana untuk membuat orang marah dan frustrasi, serta menyebarkan kebohongan. Dan yang wajahnya sampai memerah karena tidak bisa menahan diri untuk mengklaim hal-hal yang sangat bodoh, seperti mengatakan bahwa lawan-lawannya semuanya ber-IQ rendah. Maksudku, ayolah, astaga, pokoknya begitu. Begitulah, itu hanya bagian dari perseteruan. Ini sudah berlangsung sejak lama. Semakin lama, semakin rumit. Dan kita akan lihat bagaimana ini berkembang. Tapi aku percaya bahwa Ben Shapiro sekarang menyadari bahwa perjuangan untuk menyelamatkan kaum kanan adalah perjuangan melawan kegilaan ini. Kelompok ekstrim yang sebenarnya secara inheren anti-Amerika, pro-hukum syariah, semua hal yang salah, dan yang mencoba mengambil alih partai. Dan aku tidak berpikir kita akan melihat situasi ini mereda dalam waktu dekat. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.